Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Kita hari ini akan bersama-sama membahas tentang materi doa syukur gereja. Nah, ketika anak-anak ingat minggu yang lalu, kita telah bersama-sama membahas tentang ungkapan syukur tokoh Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang doa syukur gereja. Ya, doa syukur gereja. Nah, minggu yang lalu ketika kita berbicara tentang ungkapan syukur tokoh Perjanjian Lama, kita mempelajari tentang bangsa Israel, kita mempelajari tentang tanah terjanji, kita belajar tentang Daud, ya. Daud pencipta kitab Mazmur, itu minggu yang lalu kita pelajari. Nah, hari ini kita akan perbanyak belajar tentang doa syukur gereja. Di situ ada hari-hari raya dalam gereja Katolik. Ya, ketika kalian buka buku Jambir itu ada hari raya umat Katolik. Maka nanti kita akan perdalam itu. Nah, supaya proses belajar mengajar agama kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan berdoa. Ya, kasih bisa membantu Pak Wana memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus, Engkau datang menyelamatkan kami. Kelahiran, ajaran, dan karyanya menjadi lambang bahwa Engkau mengasihi kami, sengsara wafat, dan kebangkitannya menjadi bukit, bahwa Engkau menyelamatkan kami. Perjamuan terakhir yang dibuatnya menjadi sumber kehidupan iman kami di dalam Ekaristi, bahwa Engkau menjadi santapan bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk merayakan dan menghayati Ekaristi, serta hari-hari raya lainnya, sebagai ungkapan iman serta syukur kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin doa pembuka pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama membahas tentang perjamuan malam terakhir. Ya, dalam pembahasan perjamuan malam terakhir, Pak Wana akan mengajak anak-anak untuk membacanya dari Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 32. Jadi ayat 26 sampai 32. Jadi bab 26 ayat 26 sampai 32. Kita akan bersama-sama memperdalam ya. Yang punya kitab suci di rumah bisa disiapkan kitab sucinya. Ya, yang punya kitab suci di rumah bisa disiapkan kitab sucinya. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan.
terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita bersama-sama mempelajari tentang perjamuan malam terakhir, kita pasti ingat tentang peristiwa Kamis Putih. Ya, peristiwa Kamis Putih itu memperingati, ya, apa yang diperingati? Perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Ya, di sini akan Pak Wana tunjukkan beberapa pertanyaan, gitu ya. Apa yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya? Jadi dari bacaan tadi, apa yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya? Tentu anak-anak sudah mulai membayangkan, wah, tadi Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melaksanakan perjamuan malam terakhir. Ya. Yesus mengajak para muridnya makan bersama, kan begitu kan? Nah, yang penjelasan tepatnya bagaimana Pak Wana? Nah, setelah ini akan Pak Wana sampaikan. Ya. Yang kedua, apa kata-kata yang diucapkan Yesus ketika mengambil roti dan anggur kepada para muridnya? Apa yang diucapkan Yesus? Kan tadi kan makan roti, minum anggur. Yang diucapkan apa? Ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga. Mengapa peristiwa tersebut disebut sebagai perjamuan terakhir? Kenapa bukan perjamuan pertama, tetapi perjamuan terakhir? Yang keempat, peristiwa perjamuan malam terakhir itu kita peringati pada hari raya apa? Tentu dari penjelasan Pak Wana langsung mengerti. Apa namanya? Kamis Putih. Kan begitu. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus bersama para murid adalah mengadakan perjamuan atau makan malam bersama. Ya, di sini. Apa yang dilakukan Yesus bersama para muridnya? Ini jawabannya. Apa yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya adalah mengadakan perjamuan atau makan malam bersama. Yesus memimpin perjamuan dengan mengucap berkat, memecahkan roti, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Ia juga mengedarkan piala berisi anggur. Ya, jadi tidak hanya roti, tetapi juga anggur. Nah, lanjut ke jawaban nomor 2. Ya, apa yang diucapkan? Yang diucapkan Yesus adalah ketika membagi-bagikan roti kepada para muridnya, yaitu ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi ini yang diucapkan oleh Yesus. Ketika mengambil roti, Yesus berkata-kata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan ketika mengedarkan piala berisi anggur, Yesus mengucapkan, minumlah. Jadi ketika mengambil roti, makanlah. Ketika mengambil anggur, minumlah. Ya, ini poin penting yang harus dimengerti. Dan di sini dikatakan, Yesus mengucapkan, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, sekarang masuk ke nomor 3. Kenapa kok disebut perjamuan terakhir? Bukan perjamuan pertama. Ya, ini jawabannya. Disebut perjamuan terakhir karena perjamuan tersebut, perjamuan yang diadakan Yesus bersama dengan para muridnya, ya, karena perjamuan tersebut diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, menderita, sampai wafat di kayu salib. Tentu ketika anak-anak sering jalan salib, terutama yang Katolik, ya, setiap hari Jumat mengikuti jalan salib, daring maupun jalan salib hadir di gereja, tentu tahu proses di mana Yesus dijatuhi hukuman mati sampai Yesus wafat. Ya. Nah,
Anak-anak yang terkasih, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ya kan? Kenapa atau diperingati sebagai hari apa? Ya, perjamuan malam terakhir itu. Perjamuan malam terakhir diperingati sebagai peristiwa ataupun hari raya Kamis Putih. Ya. Jadi hari Kamis Putih mengenang kembali perjamuan malam terakhir. Ya. Nah, peristiwa tersebut kita peringati sebagai hari raya Kamis Putih, yaitu hari Kamis pada pekan suci sehari sebelum hari Jumat. Peristiwa perjamuan malam terakhir secara khusus kita kenangkan pada perayaan Ekaristi, khususnya pada doa syukur agung. Maka bagi anak-anak yang Katolik, itu pasti mendengar kita ikuti doa syukur agung yang kedua. Kita ikuti doa syukur agung yang pertama. Ketika misa itu loh ya. Nah, apakah di gereja Kristen tidak ada? Beberapa gereja Kristen juga ada. Ya. Jadi peristiwa perjamuan ini ada. Nah, anak-anakku yang terkasih, perayaan Ekaristi atau perayaan syukur disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja. Kenapa? Karena hal-hal berikut. Satu, perayaan Ekaristi adalah perayaan yang dipesankan Yesus untuk kita rayakan, untuk mengenang Yesus yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Tidak banyak ya yang mau seperti ini, menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Nah, kira-kira kalau saya tanya kepada anak-anak, yo siapa yang mau menyerahkan dirinya sengsara sampai wafat demi keselamatan orang lain? Pasti rata-rata jawabannya adalah gini, saya nggak mau Pak, saya masih suka kok makan nasi Pak. Nah, ya kan? Nah, tetapi di sini Yesus sangat istimewa sekali. Ya, Yesus mau menyerahkan dirinya sampai rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan Hana, untuk menyelamatkan Veronica, untuk menyelamatkan Brian, Yohana, Kenzo, dan semua anak di kelas 4 dan semua orang siapapun. Ya, itu. Anak-anak yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi kita mengenang Yesus yang bersabda liturgi sabda. Dan juga Yesus yang hadir dengan tubuh dan darahnya yang disebut liturgi Ekaristi. Ya. Kita pelajari kelas berapa itu? Kelas 3. Ingat apa tidak? Ya, sudah di luar kepala, Pak. Apa itu? Lupa. Ya, kan kalau sudah di luar kepala kan lupa ya. Nah, di dalam perayaan Ekaristi susunannya ada 4. Yang 2 tadi sudah dimunculkan ya. Yang 2 adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Yang pertama apa Pak? 1. Ini konsentrasi sungguh-sungguh ya. Setelah ini akan saya panggil beberapa untuk menyebutkan lagi ya. 1. Ritus pembuka. Ya. 2. Liturgi sabda. 3. Liturgi Ekaristi. 4. Ritus penutup. Ya, saya akan panggil. Nah, saya akan cari dulu. Veronica Angelina. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebutkan 4. 1. Ritus pembuka. Ritus pembuka. 2. Liturgi Liturgi
Sabda. Sabda. Oke, 3. Liturgi. Ekaristi. 4. Apa? Ritus penutup. Oke, kita ulang. 1 apa tadi? Ritus pembuka. Ritus pembuka. 2. Liturgi Sabda. Liturgi Sabda. 3. Liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi. 4. Ritus Penutup. Oke, terima kasih, Ellen. Jadi 4 ini wajib dimengerti dan dipahami. Terutama bagi orang Katolik wajib paham. Jadi pada saat imam masuk ke dalam gereja diiringi nyanyian misalnya dengan gembira bersama melangkah dan seterusnya itu merupakan ritus pembuka. Ya, kalau sudah misalnya bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu berarti liturgi sabda. Ya. Pada saat imam sudah mulai mengangkat ini hosti ini, ya, sama piala atau biasanya gong, dung gitu ya, itu berarti sudah masuk yang namanya ritus atau liturgi Ekaristi. Kalau sudah, marilah kita mohon berkat Tuhan. Itu sudah ritus penutup. Nah, ini harus tahu anak-anak ya. Nah, wajib. Yang berikutnya, saya akan bacakan ulang. Di dalam perayaan Ekaristi, kita mengenang Yesus yang bersabda dalam liturgi sabda. Yesus yang hadir dengan tubuh dan darahnya dalam liturgi Ekaristi. Ya. Nah, sudah hampir yang terakhir ini ya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memaknai perjamuan Paskah Yahudi secara baru. Jika yang disantap dalam perjamuan Yahudi adalah daging domba, roti, dan sayuran pahit, di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memaknai sebagai tubuh atau daging dan darahnya sendiri. Kata-kata yang diucapkan adalah, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, ini adalah pesan Yesus kepada kita. Kita diminta untuk mengenang kembali dalam perayaan Ekaristi. Oke, anak-anak semuanya, kita masuk ke buku Jamrut. Di buku Jamrut, kita semuanya buka. Nanti akan Pak Wana minta membaca gantian ya, secara bergantian. Kita buka buku Jamrut halaman 46. Ya, dibuka halaman 46. 46. Kita akan mulai. Yang pertama adalah Ivana Dwi Putri, Hari Natal. Oh iya Pak. Oke. Hari Natal. Hari Natal. Kita rayakan setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus. Selain sebagai ungkapan syukur atas kedatangannya, Hari Raya Natal juga mengarahkan kita kepada kedatangan Kristus yang kedua. Oke, terima kasih Ivana. Sekarang yang selanjutnya Hari Natal ya. Hari Natal kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Jadi Hari Natal itu setiap 25 Desember. Memperingati hari raya apa? Hari raya
kelahiran Yesus. Ya. Sekarang yang berikutnya, Epifani. Brian Putra. Iya, Pak. Oke, Brian, ayo. Epifani. Kita merayakan hari Epifani pada minggu kedua setelah Natal. Hari raya ini memperingati penampakan Tuhan kepada 3 raja dari timur. Oke, terima kasih, Brian. Jadi, Ya, Epifani. Epifani itu adalah merayakan atau memperingati penampakan Tuhan kepada 3 raja dari timur. Ya, ini terjadi pada hari Minggu kedua setelah Natal. Berarti sekitar awal Januari. Ya, atau akhir-akhir Desember lah. Tapi sepertinya berada di Januari awal. Ya, oke. Sekarang Minggu Palma. Nah, saya akan panggil lagi Shred. Albert Alexander. ya Pak. Oke, Minggu Palma, Albert. Kita rayakan pada hari Minggu yang mengawali Pekan Suci. Hari Minggu Palma kita rayakan untuk memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai yang dengan sengsara dan wafatnya menyelamatkan manusia. Oke, terima kasih. Jadi Minggu Palma itu merupakan ya perayaan untuk memperingati Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai yang dengan sengsara dan wafatnya menyelamatkan manusia. Ya. Sekarang Minggu Palma itu kita rayakan mengawali Pekan Suci. Ya, setelah ini kita akan merayakan Pekan Suci. Kalau sekarang kan kita masih masuk masa Prapaskah. Nah, setelah ini kita akan mengawalinya dengan Minggu Palma. Ya, oke. Kita lanjut ke Kamis Putih. Kamis Putih. Kamis Putih itu adalah Yohana. Kamis Putih kita rayakan pada hari Kamis dalam Pekan Suci untuk merayakan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama para muridnya. Oke, terima kasih. Jadi Kamis Putih kita rayakan pada hari Kamis dalam Pekan Suci. Tadi kan awal Pekan Suci tadi kan Minggu Palma. Setelah itu hari Kamisnya itu adalah Kamis Putih. Kamis Putih itu untuk merayakan perjamuan malam terakhir yang diadakan Yesus bersama dengan para muridnya. Dalam Kamis Putih ada 2 hal. Yang pertama adalah mengenang kembali perjamuan malam terakhir dan Yesus mengajarkan manusia untuk saling melayani dengan pembasuhan kaki. Ya, itu hari Kamis Putih. Sekarang Jumat Agung. Saya panggil ini ya. Jumat Agung Kenzo. Kenzo, dinyalakan dulu mic-nya untuk Jumat Agung. Ya. Jumat Agung dirayakan pada hari Jumat dalam Pekan Suci sebagai peringatan terhadap sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Oke, terima kasih Kenzo. Jadi Jumat Agung itu hari Jumatnya, kan kalau Kamisnya Kamis Putih, Jumatnya adalah Jumat Agung untuk memperingati wafat Yesus. Ya, Verbiko Minggu Paskah. Minggu Paskah dirayakan pada hari Minggu dalam Pekan Suci sebagai perayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Verbiko. Kalau kebangkitan berarti Paskah. Kalau Yesus wafat berarti Jumat Agung. Dan kebalik loh ya, karena di kalender tanggal merahnya yang hari
libur nasional itu hari Jumatnya, Jumat Agung, ya. Nah, saya pernah tanya kepada anak-anak, hari Raya Paskah itu hari Jumatnya jawabnya. Wah, ini betul atau salah? Salah. Jadi yang benar adalah hari Jumat itu adalah mengenang Yesus wafat. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Pentakosta. Pentakosta Angel Kalista. Kita rayakan 50 hari setelah hari Minggu Paskah, merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul, sebagai pemenuhan janji Kristus kepada muridnya. Dengan merayakan hari-hari raya gereja tersebut, kita merayakan iman kita akan Kristus. Di dalam iman kita menghadirkan kembali Kristus yang bersabda dan Kristus yang bertindak kepada kita. Ternyata Pak Wana belum hidupkan mic-nya ya. Oke, jadi Pentakosta itu berarti hari raya ya yang merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi kita rayakan 50 hari setelah Minggu Paskah. Nah, Pak Wana juga sudah berpesan siapkan buku ya. Silakan ditulis ini ya, Pak Wana akan membacakan, anak-anak menulis di buku caratannya masing-masing. Ya. Yaitu 1. Ya, sudah siap semuanya? Ya. 1. Belum. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke, 1. Hari raya Yesus naik ke surga. Pak. Boleh diulangi, Pak. Oke. Mic-nya tidak usah dinyalakan. Ya, saya sudah tuliskan di chat ya. Hari raya Yesus naik ke surga kita rayakan 40 hari setelah Paskah. Ya. Hari raya Yesus naik ke surga kita rayakan 40 hari setelah Paskah. Jadi kalau 40 hari tadi adalah hari raya Yesus naik ke surga, kalau 50 hari berarti hari raya Pentakosta. Ya, itu yang harus diingat. Yang kedua, masa Prapaskah. Apa itu masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa tobat. Ya, saya sudah tuliskan di kolom chat, semuanya bisa melihat ya. Yang terakhir adalah masa Advent. Apa itu masa Advent? Masa Advent adalah masa penantian akan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Ya, tuh. Cukup 3 itu saja. Silakan anak-anak di buku catatannya sebagai tambahan melengkapi yang belum ada di buku Jamrud. Ya, semuanya sudah ada di kolom chat. Ya, semuanya sudah ada di kolom chat. Ya, tinggal menulis ya. Oke, saya beri waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang mencatat, apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya bisa tuliskan di kolom chat atau bisa langsung angkat tangan. Ya, bisa dihidupkan juga mic-nya. Apakah ada? Wah, sepertinya sudah mulai paham ya. Oke, baik anak-anak, sambil mencatat Pak Wana sampaikan, setelah ini anak-anak semuanya masuk ke classroom ya. Presensi itu diisi ya, jam 10 lebih 15 menit presensi bisa diisi ya. Terus setelah itu jam 11 rekaman akan Pak Wana tampilkan ya. Jadi Pak Wana jam 11 akan
mengirimkan rekaman Meet hari ini yang mungkin ini tadi sedang terlambat ataupun keluar masuk atau terkendala jaringan bisa melihat rekamannya. Terus setelah itu tugas jam 10.15 nanti bisa dikerjakan. Pak Wana juga sudah munculkan nanti di classroom. Begitu untuk agenda setelah ini. Pak Wana mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah tepat waktu tadi hadir, ya, dan kurang lebih kita sudah bertemu 30 sampai 40 menit, ya, durasi memang Pak Wana siapkan 30 sampai 40 menit supaya kita tidak terlalu lama, ya. Terus minta bantuan setelah ini Mikael suruh untuk doa penutup. Ya, setelah doa penutup nanti kita ambil sesi foto bersama, ya, semua kamera dibuka, nanti kita akan berfoto bersama. Ya, sekali lagi Pak Wana beri kesempatan, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita akhiri pelajaran agama hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Michael Suruh. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena atas anugerah-Mu Kau berikan kelancaran sepanjang Meet hari ini. Kami mohon ya Bapa, Kau berikan rahmat agar kami dapat menyelesaikan pelajaran kami selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.